Oke, halo sahabat Afi, selamat datang di episode ketiga. Yuk kita ngopi, ngobrolin psikologi. Sebuah program yang dihadirkan oleh para psikolog dari Afi untuk membahas dan mengedukasi gitu ya berbagai topik psikologi bagi para sahabat secara lebih sederhana, lebih santai dan juga relevan. Yuk kita ngopi akan hadir setiap hari Rabu minggu kedua pukul 12 siang akan tayang di YouTube channel @familia Indonesia TV. Oke, nah berbagai macam topik sudah sempat kita bahas gitu ya di 2 bulan yang lalu, mulai dari art in daily life, lalu bulan lalu kita juga sempat membahas soal stres dari dua sisi, ada distress dan juga eustress. Hari ini yuk kita ngopi akan hadir kembali dengan topik yang baru. Nah, mungkin kalau buat sahabat-sahabat Afi yang belum nonton video tentang stres atau lagi stres nih atau lagi pengen cari tahu dan belajar lebih lagi soal stres, bisa dicek videonya gitu ya. Nanti kita akan kasih, pokoknya kita akan tempelkan videonya di sini supaya sahabat-sahabat Afi bisa lihat episode sebelumnya dan menyambung dari episode yang lalu soal stres. Setelah kita mengulik soal stres dan mungkin sampai hari ini sahabat-sahabat Afi tentu masih yang ngerasain stres ya dari hari ke hari ada aja stres yang kita rasain. Nah, kita hari ini mau bahas soal self compassion bersama salah satu psikolog. Psikolog ini lulus dari Universitas Indonesia dengan peminatan klinis dewasa. Jadi saat ini sudah berpraktek sebagai psikolog klinis dewasa di AFI dan juga sudah menangani berbagai isu klien-klien mulai dari gangguan cemas, gangguan emosi, gangguan kepribadian, dan juga isu-isu seperti relasi, keluarga, pekerjaan, dan juga masalah pendidikan. Nah, bicara soal self-compassion, ini psikolog kita yang satu ini tuh juga punya concern banget gitu ya untuk mengedukasi soal self-compassion kepada masyarakat. Dan kita akan cari tahu lebih lanjut, apa sih itu self-compassion? Nah, biasanya mungkin kita secara awam mendengar dengan sebutan atau istilah self-love ya. Nanti kita coba akan tanya dengan psikolog kita, apa sih bedanya atau sebenarnya itu sama atau enggak? Seberapa penting dan gimana caranya kita bisa menerapkan self compassion itu atau gimana kita bisa lebih berbelas kasih ke diri sendiri. Mungkin rasanya gampang gitu ya untuk berbelas kasih ke orang lain, tapi gimana caranya kita bisa memberikan itu juga kepada diri kita sendiri. Wah, karena kayaknya ini topiknya menarik sekali, jadi kita nggak sabar untuk segera bahas dan ngobrol-ngobrol. Mari kalau gitu kita ngobrol bersama dengan psikolog kita hari ini, psikolog Ratri. Oke, Halo halo. Putri, Halo. selamat siang Put. Gimana kabarnya? Baik, baik. Gimana psikolog Ratri? Puasanya lancar kah? Alhamdulillah lancar Put sejauh ini. Oke, lancar-lancar ya. Semoga sahabat Afi juga yang lagi pada menjalankan ibadah puasa juga lancar-lancar. Jadi kalau ada yang mau ngabuburit sambil belajar mungkin bisa ikut Yuk Kita Ngopi ya Kak, bisa sambil ngopi. Oke, kalau gitu. Nah, kita hari ini mau bahas soal self compassion, betul ya, Kak Ratri ya? Betul. Oke, oke. Kalau gitu langsung aja mungkin kita akan memulai bahasan kita dari yang pertama, pertanyaan tentang self compassion itu sebenarnya apa sih, Kak? Oke. Self compassion itu mudahnya adalah ketika kita bersikap sama diri kita sendiri dengan penuh kepedulian, perhatian, dan juga memberikan dukungan ketika kita butuh gitu ya. Terutama ketika kita berhadapan sama yang namanya kegagalan, eh, peristiwa yang sulit dalam hidup kita, kemudian juga berhadapan sama kekurangan-kekurangan kita sebagai manusia. Nah, itu sebenarnya adalah self compassion. Mungkin orang-orang masih ini ya Put ya, masih jarang mendengar kata self compassion tuh masih apa sih gitu ya. Tapi mereka mungkin lebih kenalnya dengan istilah self love ya Put ya, yang tadi sempat kamu juga udah singgung sebelumnya. Ya, betul, betul. Di medsos tuh udah lagi banyak banget ya, Kak. Misalnya tahun-tahun akhir-akhir ini tuh selalu digaungkan soal self love itu. Iya, sebenarnya memang ada semacam overlapping gitu ya Put ya, antara kedua istilah ini, antara self compassion dan juga self love gitu. Tapi memang yang saya lihat
istilah self love ini lebih identik dengan self care gitu ya kalau di tengah masyarakat sekarang gitu. Hmm. Identik dengan gimana caranya kita menyenangkan diri sendiri, gimana caranya supaya kita tuh happy-happy aja gitu ya. Bisa fokusnya tuh nggak apa ya, nggak melihat diri secara negatif, gimana kita bisa stay positif gitu ya. Mungkin itu yang identik dengan self love. Nah, bedanya dengan self compassion adalah self compassion ini lebih bisa dibilang lebih mendasar dan juga mendalam gitu ya, Putih. Hmm. Jadi gak hanya fokusnya itu untuk tadi menyenangkan diri, gak hanya sekedar untuk menyenangkan diri, gimana supaya kita happy sebagai manusia, tapi juga gimana kita bisa berhadapan sama tadi kalau kita apa namanya tahu oh saya nih punya kekurangan di sini 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 gitu ya. Apakah kita bisa menerima diri sendiri ketika kita tahu kita punya kekurangan itu gitu. Hmm. Nah, jadi ada aspek penerimaan juga, kemudian ada aspek kalau Putri pernah dengar unconditional positive regard gitu ya Putri. Hmm. Ya. Jadi apakah kita nih hanya menerima, bisa mengakui dan menerima diri kita ketika kita bebas dari yang namanya kekurangan, kita bebas dari yang namanya kesalahan atau kegagalan gitu kan ya. Tapi self compassion ini berusaha untuk eh, menanamkan di diri kita bahwa terlepas dari kekurangan, kemudian ada peristiwa-peristiwa kegagalan di hidup kita, kita nih masih layak untuk diterima sama diri kita sendiri gitu. Hmm. Dan juga sebagaimana kita juga menerima orang lain dengan kekurangan-kekurangan mereka juga sebenarnya. Betul, betul. Itu buat. Oke, oke. Wah, jadi sebenarnya ini cukup dalam ya, Kak. Maksudnya ini bicara soal tadi Kak Ratri udah sempat sebutin juga bahwa tuh ada aspek acceptance-nya, ada aspek Mm, penerimaan di situ gitu ya, menerima diri kita apa adanya. Jadi mungkin memang sesuatu yang perlu lebih jauh dan lebih dalam kita proses gitu ya. Jadi mm, sebetulnya self care tuh juga penting dan baik banget gitu ya Kak sebetulnya. betul. Jadi baik untuk dilakukan apa-apa yang membuat kita mungkin merasa lebih happy, lebih nyaman, lebih senang, tapi pesannya tadi kalau dari karakter adalah tidak berhenti sampai di situ. Mm, Tapi mm, setelah mm, itu dilakukan, itu dilakukan beriringan dengan pekerjaan kita untuk bisa atau proses kita untuk bisa menerima diri kita sendiri dengan segala kondisinya, mm, dengan segala mm. lebih kurangnya, dengan segala emosinya, dan Betul. nyaman dengan itu gitu ya, Kak. Mm-mm, betul betul. Jadi Hmm. salah satu mungkin kunci dari self compassion adalah ketika kita lebih nyaman sama situasi kegagalan yang kita buat gitu ya, yang kita alami, kesalahan yang kita buat dan juga kekurangan yang kita punya gitu. Hmm. Hmm. Termasuk juga kondisi-kondisi yang mungkin tidak tidak nyaman ya Kak, maksudnya untuk kita Mm-mm, yang mungkin di apa ya kita alami, mungkin kadang-kadang kita juga nggak mau mengalami itu uncondition apa secara accidentally kita mengalami itu, tapi juga bagaimana kita secara pribadi juga bisa overcome ya, juga bisa menerima kondisi itu. Oke, jadi sebenarnya luas banget ya Kak. Maksudnya dalam kehidupan memang penting untuk kita bisa melatih diri kita punya self compassion karena tadi bahwa nggak ada yang semuanya kayak jalannya mulus-mulus aja, nggak ada manusia yang mm-mm, sempurna gitu ya. mm-mm, Jadi mm-mm, kita perlu bisa menyikapi segala dua sisi dan dinamika kehidupan ini tuh dengan self compassion itu. mm-mm, mm-mm, Oke, oke. Nah, ini yang menarik nih, Kak. Self compassion itu kan bicara soal kita berbelas kasih gitu ya sama diri sendiri. Mungkin mm-mm. sebelum kita bertanya lebih lanjut dari Kak Rati, boleh nggak sih Kak kasih contoh dulu gitu ya sedikit kira-kira self compassion tuh seperti apa sih bentuknya dan Mm-mm. biasanya tuh prosesnya kalau kita lihat dalam manusia atau mungkin secara pengalaman Kak Ratri di ruang-ruang konseling menemani para klien tuh proses untuk bisa punya self compassion untuk do the self compassion sendiri tuh kayak gimana Kak? Mhm. Mungkin yang paling keywordnya gitu ya, Put ya. Mm-mm. Keywordnya adalah kata penghakiman atau judgment. Mm. Jadi kalau kalau kita bedain mana sih orang yang udah mulai compassion sama dirinya sendiri dan mana yang belum gitu ya. Mm. Mungkin
tadi dari keyword itu si judgmental ini atau penghakiman terhadap diri sendiri atau mudahnya adalah kritik terhadap diri sendiri gitu ya. Oke. Mungkin ada orang yang masih kritik terhadap diri sendiri itu sangat kencang gitu ya, sangat harsh gitu ya. Mm, Tapi tipikalnya udah mengkritik diri sendiri dengan sangat kuat gitu ya, dengan sangat tough. mm, Tapi juga nggak diimbangi sama perspektif lain bahwa oke sebenarnya kalau kita gagal misalnya itu kita bisa belajar loh dari kegagalan itu misalnya. mm. Nah, sedangkan kalau misalnya orang-orang yang misalnya udah mencoba menumbuhkan compassion dari dirinya, dia bisa menyadari kegagalannya. Oke, aku gagal nih. Oke, aku kurang nih di sini. Oke, aku berbuat kesalahan nih, tapi aku mau, aku mempersilahkan diriku untuk belajar dari kesalahan itu. Aku mempersilahkan diri aku untuk berbuat salah dan belajar dari kesalahanku. Aku mempersilahkan diri untuk punya kekurangan sehingga aku bisa belajar bagaimana menanggulanginya gitu. Jadi tadi pertama yang paling signifikan adalah di penghakiman diri gitu ya. Dan juga kemudian bagaimana kita menyikapi eh, hal-hal yang mungkin kurang menyenangkan, kegagalan, kekurangan, kesalahan yang kita buat itu dengan sikap yang lebih positif gitu untuk bertumbuh gitu, Put. Oke, dengan sikap yang lebih positif dan untuk bertumbuh tuh kata Mm-mm. kuncinya, Kak. Jadi kalau misalnya mungkin aku bisa rangkum beberapa kata kuncinya juga tadi dari Kak Ratri, yang pertama adalah no judgment, bahwa Mm-mm. semakin kita sedang memproses si self compassion itu atau menuju si self compassion itu, maka sebenarnya kritik terhadap diri sendiri itu jadi lebih minim ya. Tapi Mm-mm. sifatnya kemudian di diubah jadi eh, pandangan atau sikap yang lebih positif sama situasi itu, sama kondisi itu, sama keberadaan diri kita, dan menuju kepada pertumbuhan. Berarti entah Betul. kebaikan, entah perenungan sehingga ada yang perlu kita let go atau kita tinggalkan gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Oke, ini bagus banget ya teman-teman. Kita dapat insight bahwa teman-teman yang lagi memproses diri untuk bisa menuju self compassion, berarti tadi tiga hal tuh yang tadi psikolog Ratri udah bilang. Kritik sama diri sendiri makin lama makin berkurang ya. Tadi dibilangnya bukan nggak ada, tapi berkurang. Kita Mm-mm. pasti bicara soal progress juga, little step. Jadi berkurang, lalu diubah jadi sesuatu yang lebih positif, plus adanya pertumbuhan. Betul, betul, betul. Mungkin satu hal lagi ya, Put, yang perlu Oke. dibahas itu terkait kritik tadi. Sebenarnya kritik itu bagus gitu ya. Mungkin orang yang nggak bisa mengkritik diri sendiri juga bahaya gitu ya, Put ya. Kalau misalnya dia ngerasa dirinya selalu benar, nggak ada apa, nggak mungkin berbuat salah, itu juga pastinya nggak bagus juga ya, Put ya. Nah, Mhm. jadi kritik itu sebenarnya ketika ada di diri kita itu bagus to some extent gitu ya. Mhm. Untuk derajat tertentu itu bagus, tapi gimana kita kemudian mengolah kritik-kritik yang tadi muncul menjadi dengan cara yang positif gitu, bukan cara yang negatif. Misalnya cara yang negatif itu gimana? Cara yang negatif misalnya ada semacam label-label yang kita berikan ke diri kita sendiri gitu ya, pakai kata-kata misalnya Ratri ini apa bodoh gitu ya. Ratri ini nggak berguna gitu ya, nggak good enough lah kayak gitu. Jadi Emang nggak biasanya mampu nih aku gitu ya, Kak. jadi ada kayak label-label yang diberikan ke diri kita sendiri atas kritik yang tadi kita punya gitu ya. Sedangkan tadi kalau yang dari segi positifnya, yang lebih positif adalah kita nggak em, terpancing untuk memberikan label, tapi lebih berfokus ke oke eh, salah nih, gagal nih gitu ya. Apa ya yang nextnya bisa saya tingkatkan lagi gitu. Jadi kita tuh bener-bener kayak memperlakukan diri kita selayaknya kita lagi ngomong sama sahabat gitu, Bud. Hmm, oke. Sahabat atau anak sih, aku biasanya kalau misalnya berhadapan sama klien yang udah punya anak gitu ya, Hmm. seringkali klien ini sangat lembut sama anaknya gitu kan ya. Dia ketika anaknya berbuat salah, ketika anaknya nakal, dia sebagai orang tua tuh bisa tenang, bisa oh iya nggak apa-apa gitu ya belajar dulu gitu. Tapi ke diri sendiri tuh enggak dilakuin gitu ya. Ketika Ya, ya. sebagai orang tua berbuat salah itu langsung aduh kok aku apa ya sebagai orang tua tuh nggak becus banget sih gitu. Hmm. Hmm. Label-label itu tadi gitu.
Oke, nah ini juga ini ya, betul juga ya Kak. Jadi kritik itu kayaknya sebenarnya mungkin kalau misalnya para sahabat Afi juga setuju gitu ya. Kayak di dunia ini tuh sebenarnya emang nggak ada yang boleh terlalu gitu kan ya Kak. Mm-mm, mm-mm. Jadi semuanya harus dikemas atau dikelola dalam porsi yang memang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhannya dan cukup. Tadi bicara soal kritik, Kak Ratri mengingatkan bahwa kritik tuh baik, baik banget malah sebetulnya memang dalam kita hidup itu kita juga sebagai manusia perlu punya self awareness gitu ya, perlu punya kesadaran diri dan kemampuan untuk bisa mengevaluasi diri dengan cukup baik. Ya Mm-mm. tadi karena kita mau bertumbuh. Ujung-ujungnya kan tetap soal pertumbuhan ya Kak. Self compassion Mm-mm. juga bicara soal pertumbuhan. Maka kalau kritik yang kita punya ke diri kita sendiri tidak mengarah kepada pertumbuhan gitu ya, malah ibaratnya makin mengkerdilkan kita, makin Yes. menekan kekuatan kekuatan kita jadi nggak muncul, jadi kita Mm-mm. fokus sama kekurangan aja. Itu yang malah sebenarnya kritik yang tidak sehat. Tapi ketika kritik atau kita menyadari bahwa oh iya aku memang gagal, aku salah gitu, ini ada langkah yang salah, ada sikap yang salah, ada pemikiran yang salah, dan menyadari itu sebagai sebuah pembelajaran, maka tadi itu mungkin bisa jadi kritik yang membangun, mengarahkan kita pada pertumbuhan lagi. Jadi kurang lebih Mm-mm. seperti itu ya. Betul, Put. Mm-mm, mm-mm. Oke, oke. Nah, tapi mungkin ini juga nih ya, Kak, yang banyak jadi pertanyaan, juga banyak apa ya, banyak bikin jadi agak tricky atau blur atau tumpang tindih atau blur gitu ya. Kayak Mm-mm. tapi bicara soal self compassion itu kan tadi Kak Ratri juga bilang kayak kita boleh mengkritik, tapi kritiknya tuh ya secukupnya aja gitu kan. Terus jangan lupa tetap dibarengi dengan self care juga. Kita juga perlu sayang nih sama diri kita untuk apa ya? Ibaratnya kalau sekarang gitu ya bahasanya kayak puk-puk lah diri kita sendiri gitu. Mm-mm. Kita lagi nggak baik-baik aja supaya kita merasa better dan jadinya bisa lebih baik lagi. Tapi ada juga nih Kak yang mungkin merasa kayak emang itu nggak ini ya, nggak jatuhnya kayak mengasihani diri sendiri ya, atau memanjakan diri sendiri. Ah dulu kita nggak mesti kayak gitu-gitu, strong kok gitu ya, kuat kok. Ah, itu mah Mm-mm. jadinya malah bikin jadi manja aja gitu. Jadinya jadi self pity aja gitu. Apakah iya gitu Kak, ada potensi ke arah sana juga Kak, atau gimana sih Kak sebetulnya melihat itu? Jadi pertanyaan tuh lebih ke apakah kalau kita tadi bersikap lembut sama diri kita sendiri itu kita egois gitu ya Put ya? Mm-mm. Egois atau enggak gitu ya? Mungkin aku mau tanya juga nih sama Putri. Putri biasanya ngerasa bisa lebih bermanfaat buat orang lain, bisa bekerja dengan optimal itu ketika kondisi Putri seperti apa sih? Kondisiku yang pertama, pasti kalau aku prima ya Kak, misalnya prima secara Hmm. tubuh, jasmani itu mesti sehat gitu ya. Jadi kan kalau ngelakuin aktivitas nggak dikit-dikit sakit atau nggak nyaman gitu ya badannya, jadi badanku prima, lalu eh, hatiku riang gembira tuh dalam arti good mood lah gitu. Misalnya aku cukup cukup fine, apa suasana hatinya. Hmm. Terus yang ketiga sih mungkin kalau plus-plusnya ini mungkin saling mempengaruhi juga sih. Hmm. Oh, plan aku gitu ya atau hal-hal yang udah aku rencanakan atau misalnya ada beberapa list pekerjaan yang emang rencananya mau dan aktivitas yang mau aku lakukan hari itu tuh bisa berjalan cukup baik lah gitu. Misalnya kalaupun ada perubahan ataupun kalau ada yang tidak terlaksana tuh nggak nggak apa ya nggak signifikan lah gitu. Oh ya satu dua masih oke lah gitu. Itu biasanya tiga hal itu sih kakak yang bikin aku jadi bisa lebih optimal dan prima. Hmm, iya benar-benar benar. Jadi tadi Putri sebenarnya bisa dilihat bahwa Putri ini semacam caring sama diri sendiri juga gitu kan ya. Tadi gimana sih supaya menjaga moodnya tetap balance gitu ya, menjaga moodnya tetap seimbang agar bisa apa namanya tetap produktif gitu ya. Kemudian juga ngelakuin planning itu kan juga sebenarnya bagian dari Putri perhatian sama diri sendiri juga gitu ya. Gimana supaya segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana Putri. Putri sedemikian rupa mencoba untuk melakukan planning yang terbaik seperti apa. Sebenarnya kan tuh Putri udah menginvestasi banyak tenaga, usaha, waktu untuk diri sendiri gitu kan ya. Nah, jadi mungkin yang bisa kita lihat di sini adalah ketika kita betul-betul memperhatikan apa yang kita butuhkan gitu ya. Tadi dari segi kesehatan, dari segi mood, dari segi perencanaan, kita benar-benar apa ya?
memperlakukan diri kita dengan penuh kepedulian, perhatian, itu semakin kita tuh bisa optimal buat orang lain juga, buat lingkungan juga, buat pekerjaan kita, buat semuanya gitu ya, semuanya. Jadi kalau dibilang self compassion itu tadi egois atau enggak, sebenarnya enggak. Karena dengan kita merawat diri, kita juga bisa merawat orang lain. Kita juga bisa merawat lingkungan di sekitar kita gitu. Kalau kita mengabaikan diri kita sendiri, kita nggak bikin perencanaan, kita nggak take care sama suasana hati kita, ya apa kita nggak ngasih apa yang kita butuhkan. Misalnya Putri seneng apa Put, misalnya makan enak atau Oh, nonton drakor gitu ya. Misalnya Putri senengnya apa misalnya? makan sih ya Kak, kalau aku hiburannya. Kita makan gitu ya. Nah, kalau kita nggak benar-benar menyediakan waktu untuk itu gitu ya. Nah, kita nggak caring sama diri kita sendiri, ya bagaimana kita bisa menjadi optimal untuk orang lain? Gimana kita bisa memberikan yang terbaik buat orang lain dan lingkungan kita? Sebenarnya gitu sih, Put. Hmm. Nah, ini juga ini ya Kak, menarik banget ya. Jadi sebetulnya kenapa self compassion itu jauh lebih dalam juga karena sebenarnya tadi kalau Kak Ratri bilang ini nggak hanya bicara soal diri kita sendiri sebenarnya. Mungkin emang kesannya self compassion ya untuk diri sendiri. Mm-mm. Tapi justru apa Betul. yang kita kerjakan untuk diri kita sendiri, kalau menjadikan kita jadi lebih prima, jadi lebih optimal secara jasmani ataupun fisik ataupun mental, ya justru itu jadi bisa kebaikan juga buat orang lain karena apa yang kita lakukan buat orang lain gitu ya mungkin buat ibu-ibu buat keluarga buat anak gitu ya para bapak-bapak juga buat di kantor buat tetangga di rumah buat Mm-mm. saudara-saudara itu kita jadi bisa lebih prima karena kita memang sudah memproses dan punya compassion tadi sama diri kita sendiri jadi kalau diingat-ingat ini sama kayak perumpamaan yang mungkin juga kita diingetin lagi soal perumpamaan gelas ya Kak gitu. Kita kan nggak Mhm. bisa kasih gelas kita ke orang lain untuk diminum kalau kosong Betul, betul. gitu ya. Itu tidak akan ada gunanya juga orang yang kehausan, orang yang lagi Mm. butuh bantuan air minum, ya nggak jadi menghilangkan dahaga juga. Tapi kalau kita doing the self compassion itu sebenarnya kita lagi ngisi gelas kita dengan air ya. Jadi kita punya Mm-mm. energi yang cukup, punya kemampuan berpikir yang cukup, punya kondisi emosional juga yang baik. Itu tuh kayak air yang terisi penuh di gelas sehingga di pekerjaan, di rumah, di keluarga itu kita bisa salurkan ya pikiran kita, tenaga kita, emosi kita dengan maksimal juga. Gitu. Betul, betul. Oke, wah ini udah dapet insight banget banyak banget ya dari Kak Ratri ya soal ini. Dari Putri juga sih, Put, sebenarnya. Oh, iya ya kita sama-sama saling sharing nih. Mungkin kalau dari Hmm, Avi yang juga punya cerita perjalanan atau punya pengalaman atau ada pertanyaan boleh banget ya buat tulis di kolom komen di bawah boleh. video ini. Kita nanti bisa kita akan baca-bacain dan mungkin akan bahas juga gitu ya kalau ada yang menarik. Nah, tapi bicara soal self compassion yang sebetulnya oke banget, penting banget gitu ya Kak Ratri. Tapi kan kita juga bicara soal tantangannya atau hambatannya, nggak mudah ya Hmm, pastinya. Karena seperti yang kita tahu, apa yang dikerjakan untuk diri sendiri tuh kadang-kadang justru lebih sulit daripada buat orang lain gitu ya. Kayak misalnya judgement gitu. Tadi kayak contohnya Karatri bersama dengan klien gitu. Sama anaknya tuh bisa lemah lembut banget, sama orang lain tuh bisa lemah lembut sekali. Tapi sama diri sendiri kok kita harsh banget gitu. Kok kita kayak hmm. kasar banget atau apa ya keras banget gitu ya misalnya sama diri kita sendiri. Betul, Apa sih Kak betul, betul. sebetulnya tantangan-tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam kita menerapkan si self compassion ini yang mungkin kalau kita sekarang sahabat Afi tahu tantangan atau hambatannya kita jadi bisa lebih antisipasi nih Kak ya. Jadi preventif juga nih. Hmm. Gimana gimana Kak? Oke, kalau untuk hambatan atau tantangan yang paling utama itu sebenarnya ada semacam pola yang tertanam cukup lama Mm-mm. mengenai bagaimana kita berrelasi sama diri sendiri, sih, Put. Mm. Jadi kebanyakan orang yang nggak self compassion itu karena sejak kecil gitu ya biasanya sudah terbiasa berrelasi secara kurang positif terhadap diri sendiri. Tadi misalnya Ya. kalau misalnya dapet nilai ulangan jelek, Mm, mm, terus juga gagal di ujian, atau misalnya putus pacar, diputusin pacar, terus mm, mm, misalnya
berat badannya nggak ngerasa berat badannya ideal, macam-macam lah ya. Iya, Itu iya. dikaitkan dengan tadi label-label negatif ke diri sendiri dan juga seringkali terkait juga sama em, kita mencontoh bagaimana orang lain, biasanya orang terdekat kita di rumah gitu, ya, misalnya caregiver, orang tua memperlakukan kita gitu. Jadi misalnya Hmm, em, apa namanya dapat nilai ulangan jelek gitu ya, dapat nilai ujian jelek, mungkin ada sebagian orang tua yang eh mengkritik anaknya gitu ya, mengkritik dan juga menunjukkan benar-benar kalau kalau misalnya nilai jelek tuh apa ya, anak itu jauh dari rasa dicintai, disayangi gitu. Nah, iya. itu sebenarnya bisa tertanam gitu ya di dalam diri kita sampai kita dewasa, yang itu akhirnya nanti menghambat kita untuk menumbuhkan relasi positif sama diri kita karena kita terbiasa sama pola yang kayak gitu. Kalau misalnya ada kegagalan, kekurangan, kesalahan, ya respon yang familiar adalah Hmm. direspon secara negatif gitu ya, di memberikan penghakiman negatif terhadap diri sendiri kayak gitu. Ah, mungkin tapi ada juga orang tua yang udah baik gitu ya, Put, yang udah bener. Maksudnya ketika misalnya anaknya dapat nilai jelek, bisa lebih dikasih pengertian bahwa oke, ini kamu nilainya kurang bagus ya. Nanti kita nextnya harus belajar lebih giat lagi nih kayak gitu ya. Jadi lebih ditekankan sama tadi growth-nya gitu ya, pertumbuhannya gitu. Apa Jadi yang bisa kita perbaiki gitu ya, Kak? jadi kalau untuk hambatan utamanya itu adalah pola-pola yang sudah tertanam cukup lama di diri kita, bagaimana kita berelasi sama diri kita sendiri sih. Hmm, oke, oke. Ini menarik ya. Tadi Kak Ratri sempat bilang, kita tuh memang cenderung, karena kebetulan habis baca artikel juga tadi sejalan sama yang Hmm, Kak Ratri bilang bahwa otak kita gitu ya kan, semua sistem manusia itu kan diatur sama otak ya. Ini hmm, otak di superpower kita ini. Nah, hmm, otak kita itu kan memang lebih cenderung akan merekam hal-hal yang familiar dong ya Kak, tentunya hmm, gitu deh. Jadi ketika si pola-pola yang tadi Kak Ratri bilang itu memang cenderung negatif, cenderung tidak sehat terhadap hubungan kita dengan diri kita sendiri gitu ya. Jadinya kita memandang diri kita juga nggak oke. Jadinya hmm, terlalu menekan atau menuntut diri kita sendiri terlalu keras. Itu juga bisa jadi karena ada hubungan yang sudah familiar yang terbangun dari sejak kita kecil dan itu memang jadinya apa ya, menghambatlah kita untuk bisa lebih berbelas kasih dengan diri kita sendiri. hmm, Jadi hmm, itu hmm. yang mungkin perlu dikerjakan, gimana kita bikin pola baru, pola lainnya yang Betul. lebih familiar tapi lebih sehat gitu ya Kak, relasinya dengan diri kita sendiri. Hmm, hmm, Self compassion ini. Oke, hmm, nah, mungkin kalau dari Kak Ratri ada ini ya Kak, ada rekomendasi mungkin ya gimana sih Kak hmm, caranya untuk kita bisa eh, tahu bahwa ini tuh emang ada hubungan yang nggak sehat nih, ini hubungan kita dengan diri kita sendiri hmm, 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 hingga menghambat kita untuk mau eh, jadi self compassion. Itu taunya tuh dari mana Kak? Dan hmm, gimana caranya kita apa ya, meriset kalau ibarat komputer gitu kan atau handphone kayak meriset lagi untuk tadi bikin pola yang lebih familiar, yang lebih sehat dan jadi self compassion buat diri kita. oke. Tadi gimana untuk menyadarinya bahwa ada something wrong gitu ya, ada Mm-mm, sesuatu yang salah nih dari betul. eh, apa sikap kita ke diri kita sendiri. Kembali lagi kuncinya itu di pertumbuhan lagi, Put, gitu. Apakah dengan sikap-sikap dan perilaku yang kita tunjukkan untuk diri sendiri itu bikin kita stagnan, stuck gitu ya, dan gak bisa dan sulit banget untuk maju, baik itu secara apa ya, maju di pekerjaan atau juga maju dalam arti emosi kita lebih baik gitu. Yang tadinya negatif bisa lebih baik. Kalau misalnya eh, kita cenderung melihat emosi negatifnya itu lama banget ya. Maksudnya nggak kita sulit banget menanggulangi emosi negatif yang muncul. Kemudian juga kok sulit ya untuk bertumbuh, sulit ya untuk bisa resilience gitu ya, Mm-mm. berkembang. Nah, itu salah satu indikator, indikasi bahwa bahwa ada yang salah nih dengan sikap-sikap atau relasi yang kita lakukan ke diri kita sendiri. Kayak gitu. Mm-mm. Dengan self compassion ini tentunya hmm, kalau kita tadi membandingkan sesuatu yang baru kita pelajari, misalnya kita mau belajar tentang self compassion ya, Put, ya.
sama sesuatu yang sudah tertanam dari kita kecil, pasti tentunya nggak mudah gitu ya untuk mengakomodir itu. Betul, Nah, betul. makanya diperlukan proses, diperlukan kesabaran. Jadi, em, gimana kita mulai dari hari demi hari gitu ya, kita mulai menyesuaikan kembali gimana cara kita berrelasi sama diri kita sendiri. Bagaimana kita ngobrol sama diri kita sendiri. Bagaimana kita berdialog sama diri kita sendiri. Kalau misalnya ada sesuatu, misalnya kita sesimpel apa ya, kayak salah mengerjakan sesuatu atau bikin masakan, terus masakannya gak enak gitu ya, masakan untuk keluarga gitu. Hmm. Kita bisa mengamati dulu apa sih reaksi pertama yang kita kasih ke diri kita sendiri ketika hal itu terjadi gitu. Jadi perlu ada semacam pengamatan juga gitu ya, Put ya, observasi yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Jadi pengamatan itu sebenarnya nggak hanya nggak hanya untuk mengamati orang-orang di sekitar kita atau mengamati apa yang terjadi di luar dari diri kita, tapi pengamatan atau observasi itu utamanya juga kita ditujukan untuk diri kita sendiri nih. Gitu. Kita pertama perlu mengamati diri kita ketika kita berhadapan sama situasi-situasi baik itu positif maupun negatif, respon yang kita kasih ke diri kita sendiri itu seperti apa gitu. Nah, ketika kita sudah mulai bisa mengamati, bisa mengobservasi, itu sebenarnya istilah saintifiknya itu mindfulness buat kalau misalnya kamu pasti udah pernah denger sih Putri mah. Mm, Kayak mm, jadi kalau ketika ketika kita lebih mindful sama apa yang kita rasakan, bagaimana respon kita terhadap apa yang terjadi, kita jadi lebih bisa mengambil tindakan yang tepat, yang lebih tepat mm. untuk menghadapi situasi itu. Gitu. Oke. Oh, aku cenderungnya kalau aku bikin masakan nggak enak, itu aku langsung mengkritik dan memberikan label ke diriku. Misalnya, aduh aku nggak becus banget sih sebagai istri gitu ya, nggak becus banget sih masaknya kayak gitu. Nah, oke aku ternyata punya pola seperti itu ya. Hmm, apakah dengan aku memberikan label, apakah dengan aku mengkritik itu membantu aku untuk maju sebenarnya? Atau sebenarnya lebih membuat aku down, lebih membuat aku demotivasi gitu ya, lebih nggak bersemangat. Nah, ketika kita juga udah tahu dampak-dampaknya dari sikap dan perilaku kita itu, kita jadi kita perlu mengambil tindakan yang berbeda tentunya gitu kan. Mm, mm, Tindakan yang berbeda, bagaimana tindakan apa, perilaku apa, sikap apa yang perlu aku lakukan, yang itu bukannya justru me- tadi kalau katanya Putri mengkerdilkan gitu ya, mengkerdilkan diri, tapi justru menunjang pertumbuhan dari diri aku gitu. Itu mm, eh, salah satunya dengan self compassion itu, dengan bersikap lembut gitu ya, terhadap diri sendiri, bersikap hangat dengan diri sendiri, bilang nggak apa-apa, bikin salah, namanya juga manusia gitu ya, bilang ke diri sendiri seperti itu gitu. ya, ya. Namanya juga manusia, namanya juga masih belajar masak kayak gitu. Nanti ke Mm, depannya nextnya coba coba dipersiapkan lebih matang ya, misalnya kayak gitu. Jadi bener-bener tadi eh, kita mencoba berdialog sama diri sendiri itu ketika seperti kita lagi ngobrol sama sahabat kita gitu, sama anak kita yang kita sayang, sama orang ya. yang kita sayang sih gitu. Wah, oke, oke, oke. Wah, ini menarik ya, Kak. Jadi, emang kuncinya tuh adalah berarti satu mengamati. Jadi, memang tuh perlu perlu latihan juga ya, gitu ya, para sahabat. Hmm, Tapi, jadi kita perlu belajar untuk mengamati diri kita sendiri, respon-respon, reaksi yang kita rasakan, ya, yang kita alami. Sehingga nanti habis itu kita ajak ngobrol diri sendiri untuk kemudian bisa tahu nih, ini sebenarnya mendukung untuk bertumbuh atau enggak sih, gitu kan. hmm, Lalu kalaupun enggak, kita mau ngapain nih? Apa yang kiranya best for us untuk bisa diperbaiki gitu. Dengan cara betul. apa, dengan cara gimana. Jadi itu ya Kak, hal yang Hmm, dilakukan. Wah, ini apa namanya bisa mulai diproses pelan-pelan, tapi mungkin kalau seandainya teman-teman emang punya kesulitan gitu ya dalam hal mengidentifikasi atau mungkin udah tahu nih tapi terus kayak kok stuck ya aku kesulitan nih buat maju untuk memproses lagi ya tentu teman-teman welcome sekali untuk juga mencari bantuan profesional ya untuk bisa dibantu. Kadang-kadang kita memang hmm, kan butuh kayak apa ya telinga ketiga gitu ya mata hmm. ketiga untuk bisa melihat itu secara lebih objektif membantu kita lebih clear juga gitu. Jadi
welcome sekali. Psikolog kreatif ya salah satu yang juga bisa di reach out nih ya teman-teman di AVI untuk bisa eh, membantu para sahabat-sahabat semua. Oke, nah mungkin tadi kita udah bicara soal tantangan, soal hambatan. Hmm. Dampaknya apa sih Kak sebetulnya? Mungkin kayak ada yang mungkin masih merasa juga gitu ya. eh Kayaknya nggak apa-apa deh selama ini nggak self compassion compassion amat gue oke oke aja kok gitu ya aman-aman aja hidup jalan aja terus gitu tapi sebenarnya apa sih Kak dampaknya kalau kita tidak melakukan self compassion gitu ya atau tidak eh, memulai untuk memproses diri kita sendiri. Hmm, hmm, kalau tadi ya ngerasa sebenarnya nggak ngelakuin self compassion tapi baik-baik aja kok gitu ya. Mungkin sadar atau enggak, ya sadar atau enggak, yang selama ini udah kita lakukan untuk diri sendiri mungkin udah cukup baik sebenarnya. Walau kita mungkin kita nggak melabel itu sebagai self compassion gitu ya. Jadi gak usah pusing sama, gak usah terlalu pusing sama istilah juga sebenarnya. Hmm, Tapi hmm, sebenarnya kalau kita tadi kita memperlakukan diri sendiri itu kayak kita memperlakukan orang-orang kita sayang itu sebenarnya indikator kalau kita udah melakukan self compassion kayak gitu. hmm, Nah, dampaknya apa? Dampaknya itu hmm, kalau dari penelitian, Put, jadi kalau orang-orang yang menerapkan self compassion terhadap diri sendiri itu ditemukan lebih bahagia in general sih. Bahagia secara umum, kemudian juga lebih bisa bersyukur, mensyukuri dirinya dan hidupnya, dan juga lebih optimis gitu ya. Karena tadi kalau misalnya ada kegagalan atau ada hambatan atau ada kekurangan, hmm. itu nggak semata-mata menghakimi aja gitu kan, ya. Tapi kita bisa tadi menyadari bahwa ia gagal, tapi kita ayo bertumbuh sebagai manusia, ayo belajar lagi dari kegagalan itu gitu kan. Jadi orang-orangnya juga lebih optimis ketimbang pesimis. Jadi Oke. ketika orang-orang bisa lebih optimis sama diri sendiri, sama kemampuan dia, tentunya itu juga akan bermanfaat bagi lingkungannya gitu ya, Bot ya. Di tempat dia Ya. kerja, Hmm, di hmm, di hmm. bagaimana dia berrelasi sama orang lain, sama keluarganya, sama anaknya, sama orang-orang terdekat kayak gitu. Jadi lebih bisa memberikan dampak yang positif, nggak hanya untuk diri sendiri, tapi terhadap lingkungan juga gitu, Bot. Hmm, hmm. Sedangkan kalau yang nggak melakukan, tentunya juga lebih apa ya, lebih mudah pesimis, Hmm. kemudian lebih sulit untuk resilient gitu ya, lebih Hmm. sulit untuk bertumbuh, dan juga akhirnya ketimbang dari golongan yang pertama yang mengembangkan self compassion, tentunya eh, happiness-nya lebih kurang gitu dibandingin mereka. Oke. Wah, jadi ini dampaknya sebenarnya cukup signifikan ya, Kak, kalau misalnya kita lihat gitu bahwa teman-teman sahabat-sahabat yang melakukan self compassion itu tentu ada kecenderungan happiness-nya lebih baik, happiness-nya lebih Mm, tinggi. Terus tadi optimisme ya, lebih optimis dalam menjalani hidup karena kita dengan mindset growth atau pertumbuhan gitu ya. betul. Lalu yang berikutnya juga adalah kontribusi tadi, kalau Kak Ratri bilang, kontribusi kita terhadap lingkungan, pekerjaan, rumah, keluarga, teman-teman, sekolah gitu ya. Jadi lebih optimal juga dengan Mm, eh, kita yang sudah menerapkan self compassion. Nah, tadi kan mm, mungkin kita udah sempat bahas ya Kak soal how to start kalau misalnya baru mulai dengan mengamati diri sendiri, terus mau memulai mm. baru mau memulai self compassion, gimana sih Kak? Atau langkah apa sih how to start self compassion? Atau langkah sederhana apa yang bisa kita lakukan sebagai bentuk self compassion? Dan biasanya kalau udah memulai itu kan harapannya bisa terus-terusan ya Kak, bisa konsisten, Mm. kita bisa punya skill itu terus. Tapi kadang-kadang kan naik turun ya, kayak kadang-kadang inget lah, kadang-kadang juga masih tetap keras sama diri sendiri. Gimana tuh Kak caranya maintain atau caranya supaya kita tetap bisa lah terus menerus melakukan si self compassion itu. Jadi Mhm. harapannya bisa jadi autopilot gitu ya Kak. Karena kan kita mau melahirkan pola yang familiar nih yang baru di otak kita gitu. Harapannya tuh jadi pola yang bisa autopilot. Gimana tuh Kak? Mhm. Sebenarnya untuk pertanyaan ini masih terkait sama yang tadi itu, yang soal pengamatan tadi itu, Put. Oke. Pengamatan, pengamatan itu menjadi hal yang sangat kunci sih. Itu karena Hmm, kalau kita oke. nggak kecenderungan kita untuk mengamati itu aja kurang,
Mm-mm. gimana kita bisa melakukan perubahan dari apa yang udah kita pola yang udah tertanam di diri kita Ya. sebenarnya Oke, gitu. betul Jadi betul. eh, tingkatkan dari segi pengamatan ke diri sendiri. Apa ya istilahnya pengamatan internal ke diri sendiri. Mm-mm. Mm-mm. Eh, Kemudian mungkin ada beberapa cara yang bisa dicoba dilakukan gitu, Put. Ada yang namanya self compassion journal gitu ya. Jadi mungkin Hmm. banyak nih teman-teman yang juga udah cukup familiar gitu ya dengan istilah journaling. Nah, journaling itu memang cukup mudah dilakukan, Mm-mm. cukup bisa apa ya, waktunya juga fleksibel, kita mau lakuin kapan aja itu bisa. Dan untuk self compassion journal ini sebenarnya ada macam-macam tekniknya, tapi mungkin teknik yang paling gampang adalah tadi kita menuliskan sesuatu untuk diri kita sendiri yang itu pakai perspektif kalau seakan-akan kita tuh ke nulis em, dengan perspektif sahabat kita lagi ngomong ke kita gitu. Hmm. Jadi Hmm. Mm, kalau misalnya kita kita cerita misalnya tentang hari ini gitu ya, bikin jurnal tentang hari ini, eh, apa aja yang udah dilaluin, apa aja yang dialami, gimana perasaannya, pikiran-pikiran apa aja yang muncul. Nah itu kan biasanya jurnal yang biasa seperti itu ya Put ya. Mm-mm. Nah untuk self compassion ini gimana kita menulisnya tapi diikut sertakan gitu ya dengan seakan-akan kita nih yang nulis itu adalah orang yang sayang banget sama kita, yang Mm. nulis jurnal itu adalah orang yang sangat menyayangi kita gitu. Jadi misalnya ketika kita mengalami kegagalan di hari itu gitu ya, gimana orang yang sayang sama kita menyikapi ketika kita mengalami kegagalan gitu. Mungkin dia ngasih semangat, mungkin dia ngasih nggak apa, next time bisa coba ditingkatkan lagi ya gitu. Jadi kok jurnal itu nggak hanya isinya itu kita ranting gitu ya, keluh kesah. Aku tuh gini 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 gini, tapi juga ada semacam afirmasi positif gitu ya, validasi, kehangatan yang juga dituangkan di jurnal itu, kayak teman kita lagi ngobrol sama kita. Oke, dan itu adalah diri kita sendiri ya Kak, sebetulnya. Jadi Mm-mm. harapannya jadi kita terbiasa untuk menjadikan diri kita tuh seperti sahabat kita sendiri, sebagai orang yang emang benar-benar sayang juga sama diri kita sendiri gitu ya. Nanti harapannya sampai bisa ke arah sana. Tapi cara memulainya tadi yang Kak Ratri udah bilang gitu ya, bisa pakai memposisikan diri ke orang-orang yang memang kayaknya cukup compassionate juga gitu sama kita, Mm. tulus juga sama kita dan bisa lewat bisa lewat compassion journal ya Kak. Mm-mm. Itu sebenarnya compassion journal atau compassion letter sebenarnya. Ah, Surat oke. atau jurnal. Kalau jurnal itu juga bisa bentuknya kayak gini. Jadi kita merekam gitu ya, mencatat hari ini apa yang terjadi sama kita gitu Mm, ya. Eh, Termasuk juga apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, tapi kita juga menuangkan kelembutan-kelembutan juga dari diri kita sendiri. oke. Atau juga dengan kita merekam atau mencatat hal-hal yang terjadi sama diri kita di hari itu juga sebenarnya membantu pengamatan kita juga, Put. Mungkin kalau mengamati tanpa ditulis itu agak susah gitu ya. Ya, Tapi kalau iya. kita udah punya, istilah kita ngejadwalin nih, oke, ketika kita sebelum tidur ada waktu sebentar, boleh deh jurnal dulu, kita flashback dulu hari ini tuh udah apa aja yang terjadi sih. Mungkin itu akan lebih membantu untuk Iya. pengamatan nih. Jadi Mm, dicatat apa yang terjadi, ketika itu terjadi bagaimana perasaan kita, apa yang dipikirkan. Nah, ketika kita menuliskan, oh respon aku ketika ini terjadi, ketika suatu kesalahan terjadi itu seperti apa, ini tuh bikin aku tambah down atau atau bisa bertumbuh sebenarnya. Nah, dari situ kita bisa tahu langkah selanjutnya yang perlu kita ambil apa. Kalau misalnya memang selama ini dengan kita mengkritisi diri, dengan kita memberikan label-label negatif terhadap diri itu, kita nggak bersemangat untuk bertumbuh, terus semakin ngerasa negatif sama diri sendiri, ya buat apa itu dipertahankan sebenarnya kan? Jadi mm, perlu mm, kita juga melakukan perubahan juga tadi. Oke, berarti mungkin aku bisa belajar untuk membangun relasi yang lebih positif nih sama diri aku sendiri. mm, mm.
Oke, oke. Jadi itu bisa dimulai dari situ ya. Karena kayak kalau semuanya ditulis atau di-record gitu ya dalam bentuk tulisan, jadi lebih clear, jadi lebih Hmm. jernih juga. Karena kan sudah tertulis dengan lebih jelas ya. Jadi membantu kita juga untuk bisa memetakan, memilah, lalu memilih, dan membuat keputusan juga. Wah, ini keren banget sih, Kak. Thank you banget, Kak Ratri. Kita udah ngomongin mulai dari self compassion itu apa gitu ya perbedaannya sama self love, lalu ngomongin juga soal apakah self compassion itu egois gitu ya, kata tidak teman-teman, tapi Hmm. dengan porsi yang cukup. Tadi diingetin bahwa kritik itu juga tetap oke, selama itu tujuannya adalah pertumbuhan. Kita juga diajak sama karakter untuk merefleksikan apa sih pola-pola yang mungkin gak sehat dengan diri kita sendiri, sehingga menghambat kita untuk melakukan self compassion. Tapi tenang, teman-teman bisa memulai dan melakukan itu dengan cara mengamati, mulai mengamati, terus dengan record dengan jurnal tadi, sehingga bisa lebih memutuskan dan juga memetakan apa-apa yang perlu diperbaiki, apa-apa yang perlu diproses lebih lanjut, sehingga para sahabat semuanya juga bisa mengalami pertumbuhan menjadi versi terbaik dari diri sahabat-sahabat semua gitu ya. Sama seperti tujuan Avi berdiri, dan selalu kita selalu diingetin gitu ya di Avi bahwa ya kita juga hadir untuk diri kita sendiri ataupun buat orang lain untuk mengurangi penderitaan dan meningkatkan kualitas kehidupan. Jadi apakah itu meningkatkan kualitas kehidupan kita? Kalau enggak berarti perlu kita bersih-bersihin gitu ya, sama kayak batang pohon yang harus ditebang-tebang kalau udah mulai nggak oke. Hmm. Itu pun yang perlu kita lakukan juga sehingga kita bisa lebih compassionate sama diri kita gitu ya. Hmm. Oke, nah mungkin nih dari psikolog Ratri boleh nggak sih ada tambahan lagi mungkin atau mau memberikan pesan-pesan gitu ya atau kata-kata untuk para sahabat Avi tentang self compassion. Semoga jadi inspirasi, jadi insight, jadi bekal juga. Silahkan. Oke, makasih Put. Mungkin kata-kata terakhir dari aku adalah terkait juga dengan self compassion adalah bagaimana kita membangun relasi yang lebih positif terhadap yang tadi namanya kegagalan, kekurangan, kesalahan, kayak gitu ya. Bagaimana kita nggak lagi melihat itu sebagai sesuatu yang negatif aja, tapi juga punya aspek positifnya terhadap diri kita sebenarnya gitu kan. Nah itu sebenarnya juga bagian dari self compassion. Nah ketika kita lebih nyaman sama yang namanya kegagalan, kesalahan, kekurangan, harapannya kita bisa lebih menghadapi hari-hari ke depan dengan lebih apa ya? Dengan lebih siap gitu ya Put ya. Dengan lebih siap dalam arti apapun yang terjadi, mau itu positif dan negatif, itu dua-duanya akan memberikan kesempatan untuk bertumbuh gitu. Mungkin itu Put. Oke, terima kasih psikolog Ratria. Jadi, sahabat Avi, selamat memproses diri. Semoga apapun yang dialami tadi baik positif ataupun negatif ya, kesusahan atau kesenangan bisa diproses, bisa dimaknai dengan positif sehingga bisa melampaui penderitaan-penderitaan itu mungkin, tapi juga bisa memaknai dan menikmati kebahagiaan dan kenyamanan yang lagi dirasakan dan tentu bisa bertumbuh. Itu, lagi-lagi poinnya adalah pertumbuhan menjadi versi terbaik. Oke, kalau gitu, wah ini seru, menarik banget pembahasan kita di Yuk Kita Ngopi episode 3 ini. Dan sahabat Avi, buat yang mau share, buat yang mau drop comments gitu ya, atau mau tanya juga, welcome sekali, silahkan tuliskan di bawah. Dan kita akan ketemu lagi dengan topik-topik menarik lainnya di Yuk Kita Ngopi episode berikutnya di bulan depan tentunya. Jadi stay tune terus dan cek-cek YouTube channelnya Al Family Indonesia TV. Sekali lagi terima kasih psikolog Ratri. Sampai jumpa Banyak lagi. Put. Sama-sama, terima kasih. Sampai Bye. jumpa.